ini ceritanya saksi yang memberatkan ini bisa sampai 28 tuh mau bersaksi tentang apa gitu ceritanya? Dan apakah di 28 orang itu juga ada orang Kristen atau enggak, atau non-Kristen, atau enggak ada agama, atau gimana? Dari 28 yang mungkin akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, ada 2-3 orang kemungkinan dari pihak Kristen sendiri. Itu ada ya kurang lebih 3 orang kalau nggak salah. 3 orang Kristen. Iya. Itu ada dari Humas Gereja Besar dan dari beberapa gereja besar, dan dari Humas juga yang waktu itu menaungi Pak Kace waktu beribadah di Bekasi. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi wa ba'du. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat, dan semoga Allah senantiasa berikan kita rahmatnya, maghfirahnya, serta ridhonya. Dan mudah-mudahan tatkala kita berjumpa dengan Allah, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ikhwafillah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi yang tentunya ini sangat menarik, dan ini merupakan fakta yang mencengangkan kita semua, baik bagi muslim ataupun non muslim ikhwafillah. Dalam hal ini orang Kristen, yang mana mereka selama ini membela saudara Qosman bin Sunad, ya. Dan yang mana temuan kami di lapangan itu ternyata ikhwafillah, dari sekian banyak saksi yang memberatkan saudara Qosman, ya, ada 28 saksi, ya. 3 diantaranya adalah orang Kristen sendiri ikhwafillah. Ini menarik ya. Orang Kristen menjadi saksi yang memberatkan 3 orang lagi. Nggak kebayang ya, nanti kalau misalkan dipanggil 3 orang saksi ini dari non-muslim, lalu kemudian nanti ada di persidangan dan nanti berbicara di depan KC, ya tentunya KC akan malu sendiri begitu, karena yang menjadi saksi yang memberatkan itu adalah dari Kristen sendiri ikhwafillah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa saksi yang memberatkan ini justru ada 3 dari pihak Kristen? Ternyata setelah ditelusuri di BAP, ya, alasannya ini sangat menarik juga. Katanya karena Qosman itu membuat gaduh ikhwafillah. Dan yang paling menariknya lagi di sini adalah yang menjadi saksi yang memberatkan KC itu adalah jemaat KC-nya sendiri. Atau dalam kata lain, gereja tersebut pernah memberikan naungan kepada KC, ya, yang pernah memfasilitasi KC dalam bersaksi dan yang lainnya. Nah, supaya tidak lama lagi ikhwafillah, kita akan saksikan pengakuan Febri, ya, anak dari Qosman selaku kuasa hukum dari saudara Qosman bin Sunad. Silakan ikhwafillah. Ini ceritanya saksi yang memberatkan ini bisa sampai 28 tuh mau bersaksi tentang apa gitu ceritanya? Dan apakah di 28 orang itu juga ada orang Kristen atau enggak, atau non-Kristen, atau enggak ada agama, atau gimana? Dari 28 yang mungkin akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, ada 2-3 orang kemungkinan dari pihak Kristen sendiri. Itu ada ya kurang lebih 3 orang kalau nggak salah. 3 orang Kristen. Ya, itu ada dari Humas Gereja Besar dan dari beberapa gereja besar, dan dari Humas juga yang waktu itu menaungi Pak Kace waktu beribadah di Bekasi. Oh, jadi sorry, saya mau perjelas maksudnya Bapak Pak Kace beribadah di gereja tersebut, maksudnya anggota gereja tersebut. Betul, anggota. Berarti Bapak ini anggota gereja, salah satu gereja yang akan menjadi saksi yang memberatkan gitu. Iya, betul. Oh. Memberatkannya mungkin katanya membuat, kalau saya baca sepintas dari pemeriksaannya itu adalah terkait pembuatan onar katanya. Wow. Gitu, kita juga nggak bingung apakah beliau nanti datang atau tidak, atau hanya di BAP saja, kita juga nggak tahu karena semua pemeriksaan saksinya sudah tersumpah semua. Jadi
ini jadinya tunggu Pak, ini agak-agak bingung juga ya, agak-agak bingung juga saya. Jadi mau tegasin lagi Pak. Jadi ceritanya Bapak dan Ibu Kace dan juga Pak Febri ini bergereja di salah satu gereja di Bekasi, benar ya? Kebetulan Ibu dari tahun 2017 loh. 17 kalau pihak 16 Ibu bergereja di sana dan di salah satu gereja besar di Bekasi, dan Ibu dengan Bapak sebagai pendoa juga, pendoa. Iya. Bukan diaken lah, diaken. Iya, kalau dibilang diaken, membuat onarnya gimana nih ceritanya jadinya? Jadi pendoa dan sampai mungkin akhirnya pindah ke Bali di tahun 2019 waktu itu. Pindah ke Bali. Nah Pak, maaf nih. Kan tadi dibilang katanya sudah tertulis dan sudah disumpah saksi-saksinya. Dan ini adalah saksi bahwa Pak Aceh membuat onar. Benar kan? Nah, kalau membuat onar, dulu menjadi seorang pendoa, pembuatan onarnya kayak apa tuh ceritanya? Itu mengarahnya ke YouTube. Nah, terkait saksi disumpah itu memang sesuai instruksi ataupun sesuai dengan undang-undang di Indonesia. Setiap orang yang mengeluarkan statement di hadapan penyidik ketika dilakukan pemeriksaan dalam proses pemeriksaan. Nah, ikhwafillah, ini jadi sangat terang dan memberikan suatu pemahaman kepada kita ya. Ternyata memang ini diduga pihak dari Kristen yang selama ini memfasilitasi saudara Kace itu merasa resah ya. Merasa resah kepada Kace yang pada akhirnya ikut menjadi saksi yang memberatkan saudara Kace. Ya, kalau memang sudah seperti ini dan sudah keadaannya begini, kita tinggal nunggu aja ya. Kita tunggu putusan hakim berapa nanti lamanya Kace akan ditahan dan berapa lama Kace menginap di hotel Prodeo, ikhwafillah. Dan kita serahkan semuanya kepada majelis hakim yang insya Allah adil dalam memutuskan perkara. Nah, ikhwafillah, itu mungkin informasi dari kami. Kesimpulannya adalah orang Kristen sendiri yang menjadi saksi memberatkan Kace itu merasa gaduh, ikhwafillah. Ya, apalagi kita sebagai kaum muslimin yang dinista oleh saudara Kosman ini. Itu ya, ikhwafillah, terima kasih. Dan insya Allah kita akan pantau terus ya temuan-temuan terbaru daripada sidang Kace ini. Terima kasih sudah mengikuti beritanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.